Tiongkok, awal abad ke-20, zaman sedang bergejolak. Kekaisaran yang berdiri ribuan tahun mulai goyah di tengah perubahan. Reruntuhan tradisi yang mulai berubah. Pemuda yang berdiri di garis paling terdepan, mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun bersatu untuk Tiongkok yang baru. Hari ini, sejarah tidak hanya mengajarkan melalui tulisan, tapi melalui pengorbanan. Mari kita masuk ke detik-detik yang mengubah dunia. Aku masih gak habis pikir, kenapa kita harus bahas revolusi Cina 1900 panjang lebar gini? Itu kan jauh banget di sana. Apa hubungannya dengan kita sekarang? Ega, kamu harus paham, tanpa kejadian 1911, Cina tidak akan pernah menjadi republik. Dinasti Qing itu jatuh bukan karena kebetulan, tapi mereka keras kepala, tidak mau modernisasi, dan bahkan sering kalah sama bangsa asing. Itu pembelajaran buat kita juga, kan? Benar kata, bayangin aja rakyat di desa-desa lapangan sampai makan kulit kayu. Tapi di sana mereka malah sibuk foya-foya dan korupsi. Jika kamu jadi rakyatnya, apa kamu bakal diam saja? Korupsi, pengaruh asing yang terlalu kuat, dan munculnya anak muda terpelajar yang makin sadar. Itulah latar belakang yang bikin api revolusinya semakin besar. Tapi keruntuhan sistem yang udah ada selama 2 tahun itu gak gampang. Butuh keberanian yang luar biasa, bahkan pengorbanan nyawa juga. Sejarah itu bukan cuma soal tentang kedekatan juga, sejarah itu tentang kemanusiaan. Sebelum senjata api bicara, ada tangan-tangan yang ngapal dulu. Mari kita lihat bagaimana naga itu sebenarnya bangun. Lihat taman ini, terlihat tenang dan indah bukan? Tapi setiap aku membaca laporan dari luar, isinya kenapa tentang kerusuhan, pemberontakan, dan kemiskinan. Apa rakyat benar-benar menderita itu? Karena tembok istana ini terlalu tinggi dan tebal, Putri Laras. Suara tangis di pasar tidak akan pernah sampai ke telinga kaisar. Sekarang, jangankan beli daging, untuk beli beras genggam aja, rakyat harus menjual barang-barang mereka. Dan jangan lupa soal bangsa asing itu. Mereka mengatur pelabuhan kita, membawa candu, dan seenaknya bikin aturan sendiri. Kita ini seperti tamu asing di rumah kita sendiri. Ini tidak ada untuk bangsa kita. Maaf memotong pembicaraan kalian. Aku baru saja dari kota, suasananya makin panas. Dinasti kita ini sudah di ujung tanduk. Kekaisaran kita ini sudah terlalu kuno. Tapi Ega, kita punya tradisi ribuan tahun. Apakah kita harus membuangnya hanya karena pengaruh luar? Tradisi tanpa kekuatan itu sia-sia, Laras. Jika kita tidak berubah dari sekarang, bangsa lain yang akan menghancurkan kita dari dalam. Kuatkan kuda-kuda kalian, jangan biarkan kaki kalian goyah. Musuh datang dengan senapan dan senjata. Kita punya nyali dan tradisi, kita harus lawan. Rio, berhenti sebentar. Aku harus nanya, apakah benar tinju kita ini bisa menahan peluru mereka? Aku dengar cerita kalau banyak pejuang kita tumbang di depan bedil musuh. Aku takut ini cuma mengantar nyawa sia-sia. Ini bukan cuma soal menang atau kalah secara fisik, Maya, tapi ini soal harga diri. Kalau Tiongkok itu punya martabat dan nggak bisa diinjek-injek begitu saja oleh orang asing. Aku setuju sama Ken. Lebih baik aku mati dengan tangan mengepal dan melawan daripada aku harus berlutut dan melihat keluargaku ditindas oleh penjajah. Bagus, itu semangat. Semuanya ikutin gerakan. Fokuskan tenaga dan serangan matahari. Lihat mereka. Itu bukan cuma soal gerakan bela diri, itu adalah simbol keamarahan rakyat yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Istana akhirnya jatuh. Ternyata benar kata kalian, tinju saja tidak cukup untuk melawan meriam. Bahkan tembok tinggi pun tidak bisa melindungi kita dari perubahan zaman. Semuanya terasa begitu cepat. Jangan bersedia, Laras. Sekarang waktunya republik. Dr. Sun Yat-sen telah membawa harapan baru. Kita butuh demokrasi. Kita butuh suara rakyat, bukan dari satu orang kaisar. Tapi coba kamu lihat koridor ini, Ega. Kekacauan ada di mana-mana. Setelah kekaisaran turun,
Semua orang berbondong-bondong ingin jadi penguasa baru. Apakah ini yang kita inginkan? Itu benar, kita berhasil mengusir kaisar. Tapi lihat rakyat kecil di desa. Mereka malah makin terjepit di antara perang saudara para jenderal. Petani-petani kita kehilangan tanah di sana. Itulah masalah besar kita sekarang. Kita punya kepala yang maju, tapi kita kehilangan badan atau dukungan rakyat bahwa secara menyeluruh. Ayo sedikit lagi, jangan sampai ada yang berhenti di sini. Jangan sampai musuh mengepung kita, tetapi musuh tidak akan bisa mengepung kita karena semangat dan tekad kita. Kita berjalan ribuan kilometer melewati gunung dan sungai. Banyak teman kita yang sudah gugur sepanjang jalan ini. Mengapa mereka masih mau bertahan sakit ini? Karena bagi kami para petani, kalian adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Kaum nasionalis mungkin sibuk dengan urusan kota, Hana. Tapi kalian datang ke desa kami, mengobrol dengan kami, seakan memberi harapan akan tanah milik sendiri. Aku akui, dulu aku berpikir kalau teori politik itu adalah segalanya. Tapi kita berangkat dengan pemikiran yang berbeda-beda. Bahkan mungkin dulu kita berseberangan, tapi di sini kita sebagai satu bangsa yang ingin merdeka. Lihat ke atas, sebentar lagi kita sampai di puncak. Tiongkok yang baru sudah menunggu kita. Tinju pejuang boxer mungkin dulu gagal secara militer, tapi apinya tidak pernah padam. Api itulah yang membuat kita semangat di titik kemenangan ini. Aku mungkin telah kehilangan tahta dan kemewahanku sebagai bangsawan. Tapi aku tidak menyesal, karena hari ini aku telah menemukan negaraku yang sebenarnya. Pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa perubahan besar tidak datang secara tiba-tiba, dimulai dari pendidikan, diskusi kecil, dan keberanian anak muda seperti kita ini. Aku gak akan pernah bilang belajar sejarah itu membosankan lagi. Ternyata sejarah itu semangat untuk berubah. Sejarah tidak ditulis oleh tinta di atas kertas. Sejarah ditulis oleh langkah kaki mereka yang menolak untuk menyerah pada keadaan. Tiongkok sudah bangun, dan naga ini tidak akan pernah turun lagi. Satu tekad, satu revolusi, Tiongkok berdiri! Zaman sedang bergejolak. Aku motong di jalan kalian. Melawan. Tapi Tekad kita.